Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman. Pada sesi kali ini, sesi selanjutnya, ini masih melanjutkan yang sebelumnya ya. Jadi perlu saya tekankan, ini bisa jadi referensi untuk teman-teman yang pengen latihan soal PBJ dasar, kemudian juga untuk sertifikasi dan untuk SKB ya, karena memang referensinya itu berdasarkan Perlem, kemudian berdasarkan Perpres yang terbaru, yaitu Perpres 12 tahun 2021. Jadi tidak ada salahnya ya untuk belajar di soal-soal ini. Jadi hampir semua sama ya, entah itu PBJ dasar, sertifikasi sama SKB ya. Bedanya kalau di sertifikasi dasar kan kita biasanya open book ya. Nanti kalau untuk SKB bisa pelajari mengenai soal-soal dasar dan mengenai yang kita lamar ya, formasi yang kita lamar seperti itu. Kemudian langsung saja ke soal yang berikutnya ya, soal nomor 61 melanjutkan di sesi sebelumnya. Nah, di sini ini kita ada satu soal ya. Dinas X memiliki anggaran kegiatan penanaman kembali daerah sungai yang kontraknya dilaksanakan oleh kelompok tani daerah sepanjang sungai. Untuk tiap pucuk bibit tanaman yang dapat tumbuh dihargai 10.000. Cara pengadaan yang digunakan yang tepat adalah A. Penyedia, B. Swakelola tipe 2, C. Swakelola tipe 3, D. Swakelola tipe 4. Nah, sama seperti video sebelumnya, kita hitung mundur ya dari angka 5 sampai 0, nanti akan muncul jawabannya beserta dengan referensi jawaban. Oke, langsung saja. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Jawabannya yang D ya, Swakelola tipe 4. Nah, kenapa? Jadi di pembahasan ini tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas sepenuhnya ada di kelompok tani ya ini. Jadi di semua kontrak dilakukan oleh kelompok tani. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Swakelola tipe 4 ya. Nah, kuncinya di sini ya. Dilaksanakan oleh kelompok tani tersebut ya. Oke, next langsung saja. Penyusunan HPS ya, harga perkiraan sendiri diperlukan pada pengadaan A. Pengadaan makan minum rapat senilai 10 juta. B. Pembelian laptop melalui e-purchasing. C. Pengadaan kertas senilai 50 juta. D. Tender pekerjaan konstruksi rancang bangun. Kita hitung mundur. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya. Dasarnya apa? Nah, ketentuan untuk HPS ini dikecualikan ya. Nah, ini dikecualikan untuk pekerjaan terintegrasi ya, kemudian pekerjaan barang atau jasa melalui e-purchasing ya, kemudian dengan pengadaan barang atau jasa di atas 10 juta rupiah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nah, ini yang jawaban yang dikecualikan. Jadi yang tidak dikecualikan itu jawaban yang tepat adalah yang ini, yang C ya. Oke, next. Metode pemilihan penyedia untuk pengadaan barang yang akan dibagikan kepada petani berupa bibit cabai dengan nilai paket 12 miliar dan pupuk urea dengan nilai 10 miliar adalah A. Paket pengadaan benih cabai dan pupuk urea dengan nilai 22 miliar dengan tender cepat, atau B. Paket pengadaan benih cabai dan pupuk urea dengan nilai 22 miliar dengan paket prakualifikasi. C. Paket pengadaan benih cabai 12 miliar dengan tender dan pupuk urea dengan nilai 10 miliar dengan pengadaan langsung, atau D. Paket pengadaan benih cabai 12 miliar dengan penunjukan langsung. Kira-kira yang mana? Hitung mundur. Yang D ya. Nah, jadi pada pasal 38 ayat 5 huruf E, pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai serta pupuk yang meliputi urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaannya peningkatan ketahanan pangan. Jadi sehingga jawaban yang tepat adalah yang D ya, yaitu paket pengadaan benih cabai 12 miliar dengan penunjukan langsung. Oke. Anda bekerja di sekretariat dinas kota ABC. Untuk pengadaan makan minum rapat, Anda memanfaatkan toko daring dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Cara pemanfaatan toko daring adalah A. Melalui e-purchasing, B. Melalui e-marketplace, C. Melalui e-green product, D. Melalui sistem informasi kinerja penyedia. Kira-kira yang mana? Untuk
pengadaan snack dan lain sebagainya ya. Rapat minum itu melalui e-purchasing ya. Jadi pasal 38 ayat 2 teman-teman bisa lihat nanti e-purchasing sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring ya teman-teman. Jadi sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next. Metode kualifikasi yang tepat untuk jasa konsultan perorangan adalah A. Kualitas, B. Sistem gugur, C. Pembobotan ambang batas, D. Pasca kualifikasi. Kita hitung mundur lagi ya. Kira-kira jawabannya yang D ya, pasca kualifikasi. Jadi teman-teman bisa lihat pada referensi kita di pasal 44 pasca kualifikasi dilaksanakan sebagai pelaksana pemilihan sebagai berikut. A. Tender barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks. Kemudian seleksi jasa konsultasi perorangan ya. Nih, jadi konsultasi perorangan bisa. Jadi maka jawabannya adalah yang D. Oke, next. Nah, metode penilaian khusus pengadaan non-konsultan selain pengadaan konstruksi dan jasa lainnya yang digunakan untuk menilai penawaran penyedia barang yang memperhitungkan faktor umur, ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu penggunaan tertentu adalah A. Sistem nilai, B. Penilaian biaya selama umur ekonomis, C. Kualitas, D. Kualitas dan biaya. Kita hitung mundur, jawaban yang sebenarnya yang mana nih yang tepat, yaitu yang B ya. Jadi sesuai dengan pasal 39 teman-teman bisa lihat ayat 3 mengenai penilaian biaya selama umur ekonomis. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B ya, penilaian biaya selama umur ekonomis. Oke, jenis pekerjaan dengan harga satuan dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak kapan nih? A. Pelaksanaan pekerjaan pada kontrak tahun jamak, B. Pelaksanaan pekerjaan pada semua kontrak lamsam, C. Pelaksanaan pekerjaan pada kontrak tahun jamak dengan masa pelaksanaan 18 bulan, D. Pelaksanaan pekerjaan pada kontrak tahun jamak dengan masa pelaksanaan lebih dari 18 bulan. Kita hitung mundur, kira-kira jawaban yang mana? Yang D ya. Nah ini referensinya, lihat pasal 37 ayat 2 huruf A dan huruf B. Persyaratan dan tata cara perhitungan penyesuaian harga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan. Yang B, penyesuaian harga sebagaimana yang dimaksud pada huruf A diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, yaitu pelaksanaan pekerjaan pada kontrak tahun jamak dengan masa pelaksanaan lebih dari 18 bulan. Pemberlakuan indeks penyesuaian harga dalam hal kontrak dilaksanakan terlambat disebabkan kesalahan oleh penyedia adalah menggunakan apa nih? A. Indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut, B. Indeks yang berlaku pada saat penyesuaian dilakukan, C. Indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan, D. Indeks rata-rata antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan. Kita hitung mundur. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya yang C ya. Kenapa yang C? Nah, C indeks terendah antar jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan itu sesuai dengan pasal 37 ayat 2 huruf G. Nah, teman-teman bisa lihat referensi pasalnya. Kemudian jawaban yang tepat adalah yang C ya, yaitu indeks terendah antar jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan. Oke, next. Nah, ini jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi yang merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju ya untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni disebut A. Putar kunci, B. Biaya plus imbalan, C. Harga terendah, D. Pagu anggaran. Kira-kira yang mana? Putar kunci, biaya plus, atau harga terendah, atau pagu anggaran? Ya, yang A ya. Ini referensi jawabannya. Nah, ini sesuai dengan modul 6 atau pada pasal 27 ya teman-teman. Ayat 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke, teman-teman bisa lihat nanti untuk jelasnya mengenai pasal 27 ayat 2 ya.
Oke, dalam hal harga menjadi pasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, maka metode evaluasi penawaran yang paling tepat untuk pengadaan catering ya dilakukan dengan metode A. Sistem nilai, B. Penilaian biaya selama umur ekonomis, C. Harga terendah, D. Baku anggaran. Ini untuk pengadaan catering ya. Metodenya apa yang cocok? Kita hitung mundur. Jawabannya yang C ya, harga terendah ya. Nah, referensinya pada pasal 39 ayat 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, harga terendah. Oke, next. Apabila dalam tender atau seleksi ulang ternyata diketahui bahwa terdapat tindakan persekongkolan ya, KKN ya, yang melibatkan pejabat pembuat komitmen PPK, maka tender atau seleksi dinyatakan gagal oleh A. Pengguna anggaran, B. Pejabat pembuat komitmen, C. Pokja pemilihan, D. Aparat penegak hukum ya. Yang mana nih? Masa PPK sama PPK atau yang mana yang tepatnya? Yaitu yang A ya, pengguna anggaran. Nah, sesuai dengan pasal 51 ayat 5, tender atau seleksi gagal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, huruf I dinyatakan oleh PA atau KPA ya. Nah, yang menyatakan gagal ini PA atau KPA. Kemudian pada pasal 51 ayat 2 huruf I berbunyi, tender atau seleksi gagal dalam hal ini korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan Pokja pemilihan atau PPK. Di sini kan ada nih, mana nih? Nah, pembuat komitmen PPK ya. Nah, yang bisa meng-cancel ya kan, itu PA. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi apa? A. 5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS, atau B. 10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS, C. 5% dari harga yang tercantum dalam kontrak baru, D. 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Nah, kira-kira yang mana? Kita hitung mundur, jawabannya berapa persen? Jawabannya yang D ya, 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Referensinya itu pada modul 8 dengan referensi pasal 54 ayat 2. Jadi jawabannya 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak. Jawabannya yang D ya. Nah, teman-teman untuk modul-modul nanti bisa DM saya atau apa materinya. Atau nanti kan kalau untuk yang deskripsi bisa saya ini ya, cantumkan di kolom deskripsi video ini. Oke, next. Nah, jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyelesaian harga mulai bulan ke-13 sejak kapan nih? A. Pelaksanaan pekerjaan, B. Pengumuman pemenang, C. Penerbitan SPPBJ, D. Penandatangan adendum kontrak. Nah, kira-kira yang mana? Kita hitung mundur lagi ya. Jawabannya yang D ya, penandatanganan adendum kontrak. Nah, ini referensinya jawaban kenapa yang D itu pada pasal 37 ayat 2 huruf F ya. Jawabannya yang D, itu penandatanganan adendum kontrak. Oke, next. Nah, tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender cepat ulang ya mengalami kegagalan karena korupsi, kolusi, atau nepotisme yang melibatkan Pokja pemilihan atau PPK, maka tender cepat ditindaklanjuti oleh A. Pengguna anggaran, kemudian B. PPK, C. PP atau Pokja pemilihan, kemudian D. Aparat penegak hukum. Nah, kira-kira apa nih? Kalau tadi itu kan yang menyetop ya, ini ditindaklanjuti oleh siapa nih? Kita hitung mundur. Jawabannya yang C ya, Pokja pemilihan. Dasarnya ini pada pasal 51 ayat 11, tindak lanjut dari tender cepat ya, yang gagal ya nih. Tender cepat, nah gagal kan karena ada kasus ini. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, Pokja pemilihan melakukan review penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur pada pasal 38 ayat 1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu Pokja pemilihan. Oke, untuk soal terakhir, salah satu ketentuan dalam keadaan kahar ialah A. Pelaksanaan pemilihan penyedia tidak dapat diberhentikan, B. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak tidak dapat melakukan perubahan kontrak, C. Memperpanjang waktu penyelesaian kontrak tidak dapat melewati tahun anggaran, D. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak. Kita hitung mundur untuk soal yang terakhir di video ini,
Kira-kira jawaban yang mana? D ya, tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar yang diatur dalam kontrak. Referensinya mana? Pasal 55 ayat 1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat diberhentikan ya. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak. Oke, cukup sekian untuk soal PBJ ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan lagi. Teman-teman bisa cek di playlist, yaitu playlist di soal-soal dasar PBJ. Kemudian juga kalau ada masukan atau jawaban kurang jelas atau ibaratnya ada salah jawaban menurut teman-teman, bisa berkomentar dengan bijak. Kemudian jangan lupa ya, like video ini, share video ini, subscribe video channel ini. Jika berkenan, klik loncengnya agar bisa dapat update-update materi mengenai PBJ atau dunia pengadaan barang dan jasa dari LKPP. Oke, terima kasih. Saya cukup di sini. Bila ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.